Hai semua, kali ini aku akan membuat video shortcut-shortcut pada Excel yang akan sangat membantu kalian jadi lebih efisien waktu. Pertama, shortcut untuk sum atau penjumlahan. Jika biasanya kalian menggunakan rumus seperti ini, sama dengan sum, lalu blok area data yang mau dijumlahkan, lalu enter, kalian bisa efisien waktu dengan menggunakan shortcutnya yaitu ALT sama dengan, lalu enter. Selanjutnya, apakah jika kalian mau blok suatu data area, kalian melakukan seperti ini dengan menggunakan mouse? Biar lebih cepat, aku akan kasih tahu shortcutnya. Kalian klik di salah satu sel yang berisi data, kemudian Ctrl A. Maka data area akan terblok. Jika kalian pencet A sekali lagi atau Ctrl A, maka yang terblok adalah seluruh worksheet. Next, kalau kalian mau blok satu baris, apakah seperti ini? Agar lebih cepat, kalian bisa pakai shortcut dengan menekan Shift spasi. Maka akan terblok satu baris ke samping. Kemudian, kalau kalian juga mau blok baris di atasnya atau di bawahnya, kalian tekan Shift Page Up atau tombol panah ke atas pada keyboard. Kemudian, Page Down untuk blok baris yang ada di bawahnya. Kemudian, untuk memblok suatu kolom, jika kalian biasanya seperti ini, aku akan ajarkan shortcutnya agar lebih cepat, yaitu tekan Ctrl spasi. Sama seperti yang tadi, jika kalian ingin blok ke kanan atau ke kiri, tinggal tekan Shift, tombol kanan, atau tombol kiri, sesuai dengan kebutuhan kalian. Next, kalau kalian ingin blok suatu data area, apakah masih seperti ini dengan menggunakan mouse? Atau seperti ini? Jika data kalian sedikit, tidak akan masalah. Tapi jika range data kalian sudah besar, misalnya sampai puluhan ribu baris atau kolom, akan memakan waktu yang lama untuk sekedar ngeblok data. Maka dari itu, shortcutnya dengan menekan Ctrl Shift, lalu tanda panah pada keyboard. Contohnya seperti ini, Ctrl Shift kanan, atau Ctrl Shift bawah, atau bisa dikombinasikan, Ctrl Shift kanan, lalu bawah. Selanjutnya, shortcut filter. Apakah dalam menambahkan filter, kalian masih memakai cara manual kayak gini? Dengan mouse, kalian blok semua area dulu. Setelah itu, kalian pergi ke data, lalu klik tombol filter. Jika iya, aku akan kasih tahu kalian shortcutnya agar bisa lebih cepat. Pertama, Ctrl A agar semua area data terblok. Setelah itu, kalian tekan Ctrl Shift L. Maka filter akan otomatis muncul. Untuk menghilangkannya juga sama, Ctrl Shift L. Maka filternya akan hilang. Kemudian, freeze panes. Kalau seandainya cara kalian seperti ini, klik salah satu sel, setelah itu kalian pergi ke view, lalu freeze panes. Aku akan kasih tahu shortcutnya, yaitu cukup menekan Alt WFF. Maka file kalian sudah ada freeze panel. Untuk menghilangkan juga sama, tekan Alt WFF. Tekannya bergantian. Selanjutnya membuat tabel. Jika biasanya kalian membuat tabel dengan cara Ctrl A, setelah itu pergi ke Insert Tabel. Oke. Aku akan kasih tahu shortcut agar lebih cepat. Yaitu, kalian hanya perlu klik salah satu sel yang ada datanya, kemudian tekan Ctrl T. Oke. Maka tabel kalian sudah muncul, tinggal pilih model yang kalian inginkan. Selain membuat tabel, membuat pivot table juga ada shortcutnya, yaitu menekan Ctrl A untuk memblok area, kemudian tekan Alt N V Enter. Oke, maka tabel pivot akan muncul di New Sheet. Next, pindah ke ujung data. Jika kalian ingin melihat ujung dari data kalian, apakah masih dengan cara scroll seperti ini atau pakai
bar. Jika data kalian sedikit, itu nggak masalah. Namun, jika data kalian besar, itu akan sangat menghambat. Belum lagi, kalian sudah capek-capek scroll, ternyata kelewatan. Kemudian, kalian harus scroll pelan-pelan dan sangat hati-hati agar mendapatkan data di ujung. Mending pakai shortcut, yaitu caranya klik salah satu sel yang berisi data, kemudian tekan Ctrl dan tanda panah pada keyboard. Ini disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misalnya, dari atas mencari ujung data paling bawah, maka Ctrl panah bawah. Begitupun sebaliknya, Ctrl panah atas untuk kembali ke paling ujung atas. Ctrl panah kanan, Ctrl panah kiri. Selanjutnya, format sel. Apakah kalian masih format sel seperti ini? Klik kanan, lalu mencari format sel. Kalau mau yang lebih efisien waktu, kalian bisa pakai Ctrl 1. Maka akan langsung muncul tabel format sel. Tidak perlu pakai mouse, belum lagi kalian buang waktu untuk mencari tools format cell-nya. Selanjutnya, shortcut untuk menambah atau mengurangi baris. Jika kalian selama ini melakukannya dengan cara blok suatu baris seperti ini, kemudian klik kanan, setelah itu klik insert, maka shortcut ini bisa bantu kalian lebih efisien lagi, yaitu tekan Shift Space untuk blok suatu baris. Kemudian tekan Shift Ctrl tanda plus untuk menambahkan suatu baris. Untuk mengurangi, kalian hanya perlu tekan Ctrl Min. Maka akan lebih cepat. Contoh seperti ini. Selain baris, membuat kolom juga ada shortcutnya, yaitu pertama tekan Ctrl Space. Maka akan terblok satu kolom. Kemudian tekan Ctrl Shift Plus. Sama seperti yang tadi, untuk mengurangi Ctrl Min. Kemudian shortcut untuk hide and unhide. Jika kalian masih pakai cara seperti ini, klik salah satu baris, kemudian klik kanan, hide. Blok baris di antara yang sudah di hide, kemudian klik kanan, unhide untuk memunculkan. Maka aku akan tunjukkan shortcutnya, yaitu untuk hide baris atau kolom, hanya perlu dengan memblok salah satu baris tersebut, kemudian Ctrl 9. Atau bisa blok sekalian, beberapa baris, Ctrl 9. Kemudian untuk memunculkan kembali atau unhide, blok area yang mengapit kolom tersebut, kemudian Ctrl Shift 9. Maka data yang awalnya tadi terhide akan terunhide atau muncul kembali. Kemudian shortcut untuk mengecek suatu rumus. Jika kalian biasanya klik dua kali untuk melihat rumus yang ada pada salah satu sel, agar lebih cepat, kalian hanya perlu menekan Fn F2. Next, saat kalian bekerja dengan Excel yang banyak sheet-nya tentu akan sangat memakan waktu kalau kalian pindah sheet dengan cara manual seperti ini. Atau kalian mencari dengan menekan tombol kanan, habis itu menekan tombol kiri. Maka dari itu, aku akan kasih tahu shortcut agar lebih cepat dalam pindah sheet, yaitu dengan menekan Ctrl Fn atas atau bawah. Atas untuk ke kiri, bawah untuk ke kanan. Selanjutnya, shortcut pindah Excel. Nah, tadi itu shortcut jika pindah sheet. Sekarang, jika pindah file Excel lain atau ke file selain Excel, apa shortcutnya? Yaitu Alt Tab. Kalau cara manual, biasanya kalian klik Excel-nya terus pilih filenya yang mana. Dengan shortcut, kalian bisa langsung mau ke file yang mana. Selanjutnya, apakah kalian pernah mengisi data yang sama dengan cara seperti ini? Capai target. Kalian copy satu-satu. Ini juga ada shortcutnya guys, yaitu blok area yang mau kamu isi dengan data yang sama. Selanjutnya ketik apa yang mau kamu isi. Capai target. Setelah itu, sebelum kamu enter, kamu tekan Ctrl, lalu kamu enter. Maka akan terisi data yang sama di semua sel yang kamu blok.
Selanjutnya, aku akan kasih tahu fungsi-fungsi shortcut umum yang mungkin kebanyakan dari kalian sudah pada tahu dan sering pakai. Hanya tetap aku tampilkan siapa tahu di antara kalian ada yang belum tahu. Pertama, memindahkan data atau cut. Shortcutnya adalah tekan Ctrl X. Kemudian, menaruh data yang sudah kalian cut atau paste cukup tekan Ctrl V. Maka data akan berpindah dari area sebelumnya ke tempat yang baru. Kemudian untuk mengcopy data, cukup blok datanya, kemudian tekan Ctrl C. Menaruh data yang sudah kalian copy, cukup tekan Ctrl V. Selanjutnya, jika kalian mengcopy data yang rumusnya masih aktif, lalu kalian paste dengan paste biasa, maka dia akan div, karena rumusnya akan ngikut. Maka dari itu, kalian harus memakai paste special value. Caranya dengan menekan Ctrl Alt V, V, V-nya 2 kali ya, Enter. Maka rumusnya akan hilang dan data ini menjadi value. Selanjutnya, kalau data kalian berisi variasi tertentu, misalnya sudah di blok warna atau berisi note, semisal kalian paste biasa, maka note atau warna akan hilang. Agar tetap utuh, kalian pakai shortcut dengan cara menekan Ctrl Alt V F atau formula. Enter. Maka akan jadi seperti ini. Kemudian shortcut selanjutnya yaitu undo dan redo. Untuk undo, kalian bisa pakai shortcut menekan Ctrl Z. Untuk redo, kalian bisa Ctrl Y. Gampang kan? Misalnya kalian mau membandingkan sebelum dan sesudahnya. Jadi, tidak perlu repot arahin kursor kalian ke tombol undo ataupun redo. Cukup pakai shortcut yang tadi. Terakhir, jika kalian mau menambahkan karakter di bawah karakter awal pada suatu sel, maka tekan Alt Enter. Contohnya seperti ini. Nah, kalau ke samping kan pakai spasi. Kalau seandainya ke bawah, Alt Enter, Alt Enter, maka dia akan seperti ini. Oke, mungkin sekian videoku kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Kalau menurut kalian videoku ini bermanfaat dan membantu, please like dan share ke teman kalian atau saudara yang sekiranya butuh video seperti ini untuk ningkatin skill Excel-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.